Tanpa kita sadari, ada banyak sekali produk keuangan yang sifatnya riba. Mulai dari simpanan, tabungan, pinjaman dengan atau tanpa agunan, transaksi ekonomi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, produk keuangan yang erat kaitannya dengan bank konvensional menerapkan sistem riba atau bunga dalam setiap produk keuangannya. Hukum riba menurut Islam telah diajarkan bahwa agama Islam melarang sistem riba di dalam transaksi keuangan. Jenis riba sendiri sudah diatur dalam surat-surat di Al-Quran. Riba memiliki arti sebagai ziyadah atau artinya adalah tambahan. Sederhananya, riba adalah suatu penambahan nilai melebih jumlah pinjaman pada saat dikembalikan. Nilai tersebut umumnya ditentukan berdasarkan nilai pinjaman yang nantinya harus dikembalikan oleh peminjam. Dalam proses perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, riba dibagi menjadi 5 jenis. 1. Riba fadl. Riba fadl merupakan kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh riba fadl adalah pertukaran uang Rp100.000 dengan uang pecahan Rp2.000, namun uang pecahan yang dikembalikan hanya 48 lembar saja. Sehingga jumlah yang diberikan pada pecahan uang tersebut totalnya adalah Rp96.000. Untuk contoh lainnya adalah pertukaran emas 24 karat menjadi 18 karat saja. 2. Ribayat. Dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Contoh ribayat adalah penjualan motor yang dihargai Rp12 juta apabila dibayarkan dengan tunai. Sementara apabila motor dijual secara kredit akan dijual seharga Rp15 juta. Baik pembeli ataupun penjual tidak akan menetapkan berapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai. 3. Riba nasiyah. Riba nasiyah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam transaksi ini menggunakan 2 jenis barang yang sama. Namun, ada penangguhan dalam pembayarannya. Contoh dari riba nasiah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. 4. Riba kard. Jenis riba kard adalah tambahan nilai yang diperoleh karena pengembalian hutang dengan pemberian syarat dari pemberi hutang. Contoh dari riba kard dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seorang rentenir, akan tapi terdapat bunga senilai 20% dalam waktu 6 bulan dalam pengembalian pinjamannya. 5. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Umumnya, hal tersebut terjadi karena peminjam tidak bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalil riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 278. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Atas ayat ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika Imam Malik ditanya seseorang yang mengatakan, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada Ham.
Dia berkata, "Pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu." Keesokan harinya orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Setelah beberapa hari orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, "Istrimu tertalak." Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadits Nabi, tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba, karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Demikian informasi saya Islam kali ini, semoga menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.